Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sunandar di channel Sunandar Upil. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang kebijakan monetisasi YouTube. Nah, kebijakan ini langsung disampaikan oleh pihak YouTube kepada kita semua sebagai konten kreator, teman-teman. Nah, kita langsung saja. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bila teman-teman menekan tombol subscribe, like, kemudian di-share agar semua orang dapat mendapatkan manfaat dari video-video saya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja buka Google Chrome. Langsung saja teman-teman buka Google Chrome. Nah, kemudian sesudah masuk silahkan teman-teman buka YouTube-nya. Nah, ketika kita sudah masuk ke YouTube, silahkan teman-teman tekan profil teman-teman, kemudian masuk ke YouTube Studio. Nah, sesudah masuk ke YouTube Studio, kemudian berikutnya adalah teman-teman lihat ke bagian kiri ini. Di sini kita akan melihat yang lambang dolar di sini. Nah, yang lambang dolar di sini kita bisa lihat. Nah, di sini adalah masalah saya nih, teman-teman. Jadi channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk dimonetisasi nih. Kemudian kenapa masalahnya? Nah, masalahnya di sini adalah konten yang digunakan ulang. Nah, ini karena mungkin saya sebagai YouTuber pemula tidak memperhatikan kebijakan-kebijakan dari pihak YouTube. Nah, kepada teman-teman ini hanya sebatas sharing, karena seperti yang kita ketahui adalah pengalaman adalah guru, teman-teman. Jadi karena saya pernah ngalamin seperti ini, tidak buruk juga kalau saya sharing kepada teman-teman agar teman-teman dapat mendapatkan manfaat dari video-video saya gitu, teman-teman. Jadi kita langsung saja, kenapa sih permasalahan itu? Kita lihat di sini konten yang digunakan ulang, kita pelajari. Nah, di sini udah dijelaskan ya konten. Nah, konten yang berulang adalah konten berulang merujuk pada konten yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada porsi Search Console. Dalam kebijakan program AdSense, kami menjelaskan menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Jadi intinya mah konten berulang itu adalah konten yang digunakan ulang, mau full ataupun sebagian, yang intinya jadi videonya yang pernah sama orang lain diupload ke YouTube kemudian kita download dan kemudian kita upload ulang, teman-teman. Walaupun itu boleh digunakan ulang sama pihak pengupload, tapi ternyata YouTube itu tidak suka, teman-teman. Nah, kemudian untuk berikutnya hal-hal yang kami periksa saat ditinjau. Nah, ini teman-teman, ketika pihak YouTube meninjau channel kita, terutama yang belum dimonetisasi ataupun yang sedang mengajukan ulang monetisasi, jadi silahkan teman-teman periksa channelnya masing-masing. Nah, ini hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Jadi langsung saja di sini yang akan ditinjau oleh pihak YouTube, yaitu yang pertama adalah tema utama. Apa sih tema utama? Nah, tema utama itu adalah tema tentang channel kita. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan channel kita itu membahas tentang satu konten saja, teman-teman. Misalkan tentang memasak, ya terus aja tentang memasak. Kalau misalkan teman-teman kontennya tentang
apa namanya ya, nyanyi-nyanyi atau apapun itu. Jadi intinya satu konten aja. Kalau saya sedangkan campur-campur juga boleh, tapi asal harus yang original teman-teman. Yang pertama ini tema utama. Jadi pihak YouTube itu memperkerjakan karyawannya untuk mengecek video-video kita gitu teman-teman. Jadi ini dicek secara manual, bukan oleh sistem, melainkan menggunakan manusia teman-teman. Nah, untuk lebih mempermudah pengecekan oleh karyawan YouTube kepada channel kita, jadi usahakan kita harus memberi penjelasan tentang channel kita. Bisa kita lihat di sini. Saya kembali dulu ya teman-teman. Kembali dulu. Jadi tema itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk agar karyawan YouTube itu mempermudah ngecek video-video kita atau mengecek tema sebenarnya channel kita itu tentang apa sih. Nah, di sini kita buka nih. Kemudian kita masuk ke channel Anda. Nah, ini kita tekan channel Anda. Nah, di sini kan paling atas itu ada gambar nih teman-teman. Nah, di sini usahakan teman-teman di sini dikasih gambar sesuai dengan channel teman-teman. Misalkan kalau seputaran memasak, di sini tulis di atasnya itu seputar memasak. Atau misalkan kalau teman-teman membahas tentang musik atau apapun, di sini alangkah baiknya teman-teman membuat gambar yang intinya tentang keseluruhan channel teman-teman. Jadi pihak karyawan YouTube pas membuka channel kita itu, dia langsung membaca ini teman-teman. Oh, ternyata channel kita itu tentang itu gitu. Itu untuk mempercepat kita dimonetisasi juga nih teman-teman. Kemudian berikutnya di sini kan tema yang tadi udah saya jelaskan. Yang berikutnya adalah video yang paling sering ditonton. Nah, dari video teman-teman yang begitu banyaknya, pasti ada satu atau dua yang viewernya atau penontonnya paling banyak teman-teman. Nah, itu salah satu yang akan dicek oleh pihak karyawan YouTube. Apakah video itu melanggar hak cipta ataupun video itu misalkan bermasalah atau tidaknya. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa itu video harus original dan tidak melanggar pedoman komunitas gitu teman-teman. Kemudian sesudah karyawan mengecek video yang paling sering ditonton, kemudian pihak karyawan YouTube itu akan melihat video terbaru yang kita upload teman-teman. Jadi yang keduanya itu mereka akan melihat video yang sering ditonton, kemudian berikutnya mereka akan melihat video terbaru kita, apakah serupa atau sama dengan video yang sering ditonton ini, video yang terbaru itu apakah tidak. Nah, ini akan menjadi bahan koreksi pihak YouTube nih teman-teman, apakah masih sejalan nggak misalkan nih video yang ramai ditonton dengan video yang terbaru. Jadi usahakan teman-teman video yang sering ditonton dengan video yang terbaru itu harus seirama. Misalkan kalau membahas tentang memasak, nah kalau bisa video yang sering ditonton ini misalkan ramai tentang memasak, maka video yang terbaru pun harus tentang memasak juga nih teman-teman. Jangan sampai video yang paling sering ditonton tentang memasak, video yang terbarunya misalkan tentang apa. Nah, itu akan memperhambat juga proses kita untuk dimonetisasi teman-teman. Kemudian poin berikutnya adalah proporsi waktu tonton terbesar. Nah, proporsi waktu tonton terbesar adalah jam waktu tonton paling lama ditonton teman-teman. Biasanya di antara itu sebenarnya sama poin yang kedua ini agak mirip-mirip ya teman-teman, cuman serupa tapi tidak sama. Kalau yang di atas ini sering ditonton, tapi kalau yang nomor 4 ini adalah lamanya ditonton. Biasanya di situ ada keterangan durasi waktu tonton misalkan gitu paling lama. Jadi kalau misalkan kita ngupload video yang hitungannya jam-jaman atau misalkan ditonton paling lama, nah itu pihak karyawan YouTube akan melihat ini nih teman-teman, apakah video ini
sama dengan yang poin yang atasnya ini atau enggak nih teman-teman. Kemudian yang berikutnya, poin yang terakhir ini adalah metadata video teman-teman. Saya sering menjelaskan di video-video saya sebelumnya apa sih metadata video itu, yaitu termasuk thumbnail, judul, dan deskripsi. Saya sudah sering sekali menjelaskan di video-video saya tentang apa itu thumbnail, apa itu deskripsi, dan apa itu judul. Nah, itu metadata video itu harus sesuai dengan video kita. Jangan sampai kita ngarang teman-teman. Misalkan video kita tentang memasak, nah tapi thumbnailnya itu apa gitu, nggak nyambung sama isi video, atau judulnya apa gitu misalkan. Jadi intinya ke poin kelima ini teman-teman harus penuhin kalau ingin mempercepat untuk dimonetisasi. Karena waktu pertama saya dimonetisasi, nah ini saya perhatikan nih teman-teman, dan alhamdulillah nggak lama channel saya itu dimonetisasi, pas pisan sebulan tuh langsung dimonetisasi. Tapi kalau misalkan ini tidak dipenuhin, pasti channel kita ini akan lama untuk dimonetisasi. Nah, tapi karena saya cuek-cuek untuk melihat peraturan di sini, akhirnya ya saya kena getahnya juga nih teman-teman. Jadi monetisasi saya dihentikan. Mau tidak mau saya harus mengajukan monetisasi ulang dengan memenuhi lagi kelima kriteria ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang akan dimonetisasi atau yang sedang menunggu dimonetisasi, silahkan teman-teman perhatikan channel teman-teman tentang kelima poin ini. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya.